Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang hidrolisis garam. Sebelumnya kita sudah membahas tentang 1. Bagaimana proses pembentukan garam. 2. Bagaimana jenis-jenis garam dan sifatnya. 3. Bagaimana proses hidrolisis garam. Sekarang kita akan membahas khusus tentang bagaimana menentukan pH garam-garam yang mengalami hidrolisis. Seperti yang sudah kita pelajari, garam bisa dibentuk oleh beberapa jenis larutan asam dan basa. Yang pertama, apabila asam dan basanya bersifat kuat dan mereka tepat habis bereaksi, maka pH-nya sama dengan 7. Artinya garam-garam dari asam dan basa kuat bersifat netral. Yang kedua, kalau garam tersebut berasal dari asam dan basa lemah, keduanya lemah, maka pH-nya dihitung berdasarkan tetapan hidrolisis dan tetapan ionisasi asam dan basanya. Nah, karena asam-asam dari garam-garam dari asam dan basa lemah ini mengalami hidrolisis sempurna atau hidrolisis total. Nah, sekarang kita lihat satu persatu ya. Kita mulai dari garam yang terhidrolisis sebagian. Garam yang terhidrolisis sebagian ada 2 sifatnya. Satu yang bersifat asam dan kedua bersifat basa. Kita mulai dari yang bersifat asam. Kalian masih ingat? Kalau garam bersifat asam dan terhidrolisis sebagian, maka dia berasal dari asam kuat dan basa lemah. Maka ion H+ lah yang muncul di sana. Sehingga dapat dihitung konsentrasi H+ sama dengan akar KH, tetapan hidrolisis, dikali molaritas garamnya. KH sama dengan KW per KB. Nah, dari sini kalian bisa masukkan ke rumus H+-nya sehingga diperoleh konsentrasi H+ sama dengan akar KW per KB kali Mg. Oke, kita lihat baik-baik. pH-nya bagaimana, Bu? pH-nya tetap, karena pH itu rumusnya cuma 1, yaitu sama dengan min log konsentrasi H+. Hanya nanti H+-nya yang berubah-ubah ya. Oke, keterangannya masih ingat ya, KH tadi tetapan hidrolisis, KW itu adalah tetapan keseimbangan air yang besarnya 10 pangkat minus 14. Kalian harus selalu ingat ini. Kemudian KB tergantung pada basa apa yang digunakan dan Mg itu molaritas dari garamnya. Sampai sini mudah-mudahan bisa dipahami ya. Mari kita coba ke contoh soal biar kalian semakin mengerti. Ibu melarutkan 25 ml HCl 0,2 molar dengan amonia NH3 25 ml liter 0,2 molar dengan persamaan reaksi sebagai berikut. Perhatikan reaksi ini semuanya koefisiennya 1 ya. Berarti perbandingan molnya sama ya. Tentukan berapakah pH-nya. Nah, soal tersebut bisa dikerjakan dengan cara hidrolisis karena mol asam dan mol basanya sama, sehingga penyelesaiannya dapat dikerjakan dengan cara hidrolisis. Jumlah mol garam sama dengan jumlah mol asam atau basa, karena tadi koefisiennya 1 ya. Maka mol NH4Cl sama dengan mol HCl. HCl-nya 25 ml dikali 0,2 molar sama dengan 5 milimol. Karena di sini mililiter, maka di sininya milimol. Molaritas HCl-nya hanya berubah adalah volumenya, jangan lupa volume total keduanya 25 ml ditambah 25 ml jadi 50 ya, sehingga diperoleh molaritas NH4Cl-nya 0,1 molar. Nah, kita masukkan ke rumus H+ yang tadi. H+ sama dengan akar KW per KB. Kenapa kita pilih H+? Kan HCl asam kuat.
NH3 basa lemah karena dia punya harga Kb tadi ya. Maka akar KW-nya 10 pangkat minus 14, KB-nya 10 pangkat minus 5, konsentrasi garamnya dari sini 0,1 yaitu sama dengan 10 pangkat minus 1. Nah, oke, sehingga setelah diakarkan ketemu hasilnya 1 kali 10 pangkat minus 5. pH-nya sama dengan 5 min log 1. Sampai sini mudah-mudahan bisa dipahami. Yang kedua, kalau garam-garam tersebut bersifat basa. Jadi dia tetap terhidrolisis sebagian, hanya sifatnya basa. Nah, mari kita lihat. Kalau bersifat basa berarti yang bereaksi adalah basa kuat dan asam lemah. Maka muncullah konsentrasi ion OH-. Rumusnya sama ya, KH kali molaritas garam. Yang berbeda KH-nya. KH-nya adalah KW per Ka, sehingga konsentrasi OH- sama dengan akar KW per Ka dikali molaritas garam. Ingat-ingat, kalau bersifat basa, maka yang ketemu bukan langsung pH, namun pOH. pOH-nya sama dengan min log konsentrasi OH-, sehingga pH-nya sama dengan 14 minus pOH. Mari kita lihat contohnya. 50 ml larutan asam nitrit 0,1 molar direaksikan dengan 50 ml KOH dengan molaritas yang sama 0,1 molar. Dengan persamaan reaksi sebagai berikut, perhatikan baik-baik. Semuanya koefisiennya 1 ya. Kemudian jika KW airnya 10 pangkat minus 14, Ka asam nitritnya 5 kali 10 pangkat 4, maka besarnya pH campuran tersebut adalah, bersifat asam atau basakah garam KNO3? KNO2 maksud Bu Nani? Ya betul, dia bersifat basa karena tersusun dari basa kuat dan asam lemah. Cirinya kalau dia asam lemah punya harga Ka. Oke, kita hitung. Mari kita hitung ya sama-sama ya. Nah, yang pertama, semua koefisiennya sama, maka mol KNO2-nya sama dengan 50 ml kali 0,1 molar, sama dengan 5 milimol. Molaritas KNO2-nya 5 milimol per 100 ya, karena volumenya volume total. Sehingga ketemu 5 kali 10 pangkat min 2 molar. Garamnya bersifat basa. Tadi sudah Bu Naning jelaskan ya, dia dari basa kuat dan asam lemah. Maka OH-nya sama dengan akar KW per Ka kali konsentrasi garam. KW-nya 10 pangkat minus 14 per 5 kali 10 pangkat minus 4 dikali 5 kali 10 pangkat minus 2. Dari sini konsentrasi garamnya. 5-5-nya coret sehingga setelah diakarkan ketemu 10 pangkat minus 6. pOH-nya 6, pH-nya 8. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Selanjutnya untuk yang terhidrolisis total atau sempurna, ada beberapa acuan. Yang pertama, jika Ka sama dengan Kb, maka dia bersifat netral. pH-nya sama dengan 7. Jadi kalian nggak perlu menghitung. Jadi langsung aja dipilih 7. Yang kedua, jika Ka lebih besar Kb, maka dia pakai sifatnya adalah sifat asamnya. Ya, pH-nya kurang dari 7. H+-nya dihitung dari akar KW dikali Ka dibagi Kb. Sebaliknya, kalau Kb-nya yang lebih besar dari Ka, maka garamnya bersifat basa. pH-nya lebih besar 7. Konsentrasi OH- yang muncul tentunya sama dengan akar KW dikali Kb dibagi Ka. Ini khawatir tertukar dan terbalik, cukup diingat-ingat dan sering latihan soal ya, biar tidak tertukar. Yang terakhir adalah derajat hidrolisis. Derajat hidrolisis adalah menunjukkan tingkat kesempurnaan hidrolisis.
Alfa besarnya adalah akar KW per KA atau KW per KB dibagi lagi MG. Jadi KW dibagi KA kali MG, KW dibagi KB kali MG. Itu untuk menghitung seberapa dia sempurnanya mengalami proses hidrolisis. Terima kasih. Silakan dicoba latihan-latihan soal di buku paket kalian masing-masing untuk terus berlatih. Selanjutnya kita akan masuk ke pokok bahasan yang baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.